Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Adapun lirik lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku sebagai berikut. Kami, keluarga, dan anak cinta lingkungan selalu berusaha melindungi bumi kita. Hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindar dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana ingat yang satu ini. Pilah sampah pada tempatnya. Hijau rumahku, hijau kampungku, hijau sekolahku, hijau kotaku, hijau sawahku, hijau bukitku, hijau hutanku, hijau bumiku. Mari kita semua menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingatlah, syukur padanya. Anak-anak, berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Penny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi
sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat penyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Contohnya, 1. Pantai, aktivitas ekonomi yang dilakukan, menjaga pantai. Laut, petani garam. Sungai, pancingan ikan.
dataran tinggi. Pertanian, dataran rendah, pertanian. Anak-anak bisa mengerjakannya sendiri ya bersama orang tua kalian. Ayo renungkan. Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alamnya. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Mengetahui berbagai kegiatan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Serta keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Keterampilan untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan ekonomi daerah. Yang terakhir, apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Terus belajar dan menggali informasi mengenai sumber daya alam. Nyanyikanlah lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku di depan orang tuamu. Selesai bernyanyi, mintalah pendapat kepada orang tuamu. Ajaklah orang tuamu bernyanyi. Ceritakan makna lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku tersebut kepada orang tuamu. Sekianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.